Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Andi Auladi. Saya mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya mengambil jurusan Ilmu Komputer semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang galat dan juga angka bena. Langsung saja. Pengertian galat yaitu di sini galat bisa disebut dengan error atau dalam keseharian dapat disebut dengan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud bukan kesalahan seseorang, tetapi kesalahan yang dimaksud yaitu kesalahan dalam proses pengambilan data. Selanjutnya, galat atau error dapat diartikan pula sebagai selisih dari nilai atau hasil yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu selisihnya itu terjadi dengan observasi atau kenyataan di lapangan. Jadi selisih antara hasil yang kita harapkan dan yang aslinya, itu yang dinamakan galat, selisihnya atau errornya. Nah, di sini ada rumus galat, ada untuk mencari galat atau selisihnya. Ini E disimbolkan dengan galat, A ini nilai yang asli. Nilai asli dikurangi A aksen, yaitu nilai yang kita kira-kirakan. Di sini mutlak, ada tandanya mutlak. Jadi nanti baik hasil dari pengurangan ini nanti berupa negatif ataupun positif, nanti karena ini mutlak nanti hasilnya tetap positif. Ini nanti hasilnya tetap positif. Selanjutnya ada galat relatif. Ini dapat didefinisikan seperti ini. Galat E ini disimbolkan dengan galat R relatif. Galat relatif yaitu galat dikurangi nilai aslinya, yaitu nilai aslinya tadi. Atau dalam persentase tinggal rumus galat yang relatif itu dikalikan 100%. Ada lagi galat relatif hampiran, yaitu galat relatif hampiran. Rumusnya sama, galat per A aksen atau nilai yang kita kira-kira tadi. Nah, selanjutnya ini contoh ilustrasi. Ada seorang anak itu mengukur meja, mengira-ngirakan panjang meja tersebut 99 cm, tetapi yang asli itu 100 cm. Dan si anak juga mengukur panjang dari pensil, itu kira-kira dari si anak itu 9 cm, padahal nilai aslinya itu atau panjang aslinya itu 10 cm. Gimana cara mencarinya galat? Seperti ini. Nah, ini galat dari meja atau selisih dari meja, yaitu 100 nilai asli A dikurangi A aksen mutlak. Jadi A dikurangi A aksen, berarti 100 dikurangi 99 jadi 100 cm. Kalau yang pensil juga sama, nilai asli dikurangi nilai kira-kiranya, 10 dikurangi 9 yaitu 1 cm. Nah, dari sini apakah nanti hasil dari galat relatifnya itu sama, padahal galatnya itu juga sama, kan nilai galatnya ini sama antara galat meja dan galat pensil itu sama-sama 1 cm. Tapi apakah di hasil galat relatifnya nanti hasilnya sama dari ukuran meja dan pensil? Kita hitung. Nah, ini galat relatif, rumusnya ER sama dengan E per A. Galat meja yang ini tadi yaitu E, ini tadi galatnya yaitu 1 cm per A, nilai aslinya berarti 100, 1 per 100 sama dengan 0,01. Sedangkan galat dari pensil itu 1 per 10, karena apa? Karena panjang pensil aslinya itu 10 cm, maka menjadi 0,1. Atau dalam persentase, ini rumusnya tinggal kita kalikan 100%. Hasil dari galat relatif dikalikan 100%.
yaitu 0,01 dikali 100% menjadi 1%, dan 0,1 dikali 100% menjadi 10%. Nah, di sini ada perbedaan antara galat meja dan galat pensil. Maksudnya galat relatif dari meja dan galat relatif dari pensil. Selisihnya itu hampir 9%. Meskipun dari hasil galatnya tadi atau selisih panjangnya tadi cuman sama-sama 1 cm antara galat meja dan galat pensil. Selanjutnya kita mencari ini galat relatif hampiran. Kalau hampiran itu berarti nilai yang kita kira-kirakan, yaitu nanti menggunakan ERA atau relatif hampiran sama dengan E per A aksen. A aksen itu berarti nilai yang kita kira-kirakan. ERA sama dengan 1/99. Satu ini didapat dari panjang galatnya, 99 didapat dari nilai yang kita kira-kirakan. Ini untuk yang meja dan ini untuk yang pensil. Perbandingannya sangat jauh antara 1/99 dan 1/9. Nah, jadi meskipun galat dari dua buah benda ini sama, akan tetapi hasil dari galat relatif persentase maupun galat relatif hampiran itu sangat berbeda jauh, meskipun galat atau selisih panjangnya tadi sama. Nah, setelah itu ada lagi ER dapat juga sama dengan A R plus 1 min A R. Ini A ini bilangan mutlak, kalau bahasanya ini bilangan mutlak. Bilangan mutlak R terus per AR plus 1, atau juga bisa dinamakan dengan pendekatan lelaran, iterasi atau loop atau pengulangan. Biasanya itu yang sering digunakan itu iterasi maupun lelaran ini. Dengan itu harus ada dengan ketentuan ERA itu kurang dari ES. Berarti ES ini suatu bilangan yang kita tentukan. Jadi nanti terserah kita menentukannya sampai berapa. Itu ES itu yang menentukan kita sendiri. Langsung ke contoh soal galat. Nah, ini ER plus 1. Nanti rumusnya seperti ini. R plus 1-nya min XR pangkat 3 plus 3 per 6. Ini contoh soalnya. Dengan X 0 atau dimulai dengan 0,7 dan batasnya yaitu ES-nya yaitu 0,000005. Nolnya ini 5. Dengan ERA X1 min X0 per X1 dan seterusnya. Nah, ini pembahasannya, ini langsung saja. Ini sudah saya kerjakan sebelumnya. Ini langsung saja ke cara pengerjaannya atau cara penyelesaiannya. Jawaban yang pertama, X0 itu diambil 0,7. Yang pertama tadi X0, nah diawali oleh X0 yaitu 0,7. Nah, rumusnya tadi bagaimana? X1 rumusnya min XR pangkat 3 plus 3 per 6. Ini rumusnya min 0,7 pangkat 3 plus 3 min 6. Nah, hasilnya 0,43 plus 3 per 6. Setelah itu kita jumlahkan atau hitung, dan hasil dari X1 yaitu 0,4428333. Nah, untuk mencari lalarannya itu atau iterasinya ini menggunakan XRA, yaitu
menggunakan X1 dikurangi X0, X1 kurangi X0 per X1 seperti tadi. Sebenarnya ini X1 plus 1 dan seterusnya ini nanti. Nah, ini karena X1 nya tadi diperoleh yaitu 0,4428333. Ini kita taruh di sini. Terus X0 nya 0,7 per 0,4428333. Terus ini hasilnya, hasil dari lalaran yang pertama atau iterasi yang pertama yaitu 0,580730020. Setelah itu yang kedua, setelah X1, ini X1 nya bilangannya ini. Kita mencari X2 yaitu X1 plus 1. X1 dimasukkan di sini, yaitu X1 nya tadi menghasilkan 0,4428333. Kita masukkan, terus kita hitung sampai akhir. Nah, di sini hasil dari X2 ini yaitu 0,4855263. Untuk mencari iterasinya yaitu caranya ya sama seperti ini. Berarti nanti caranya X2 dikurangi X1 per X2. Hasilnya dari iterasi yang kedua 0,0879349. Ini hasil yang kedua. Terus kita mencari X yang 3 yaitu X2 plus 1. Ini X2 nya, X2 pangkat 3 plus 3 per 6, hasilnya sampai sini. Ini hasil dari X3 nya, ini hasil dari X3 nya yaitu 0,4809397. Setelah itu kita mencari iterasinya. Di sini rumusnya menjadi X3 min X2 min X2 min X3 dikurangi X2 per X3. Nah, hasilnya yaitu 0,009570452. Nah, ini untuk hasil dari iterasi yang ketiga. Setelah itu yang keempat yaitu X3 plus 1. Ini hasil dari X3 seperti ini 48092397. Kita masukkan, terus kita hitung dan menghasilkan nilai X4 yaitu 0,4814635. Ini hasil dari X4 atau X4 nya itu nilainya seperti ini. Setelah itu kita mencari iterasi dari X4. Jadi rumusnya X4 dikurangi X3 per X4. Nah, hasil dari iterasi yang keempat yaitu 0,011116144. Ini hasil yang iterasi yang keempat. Kita terus mencari iterasinya tersebut sampai bilangan yang kita tentukan tadi yaitu 0,000005. Nolnya ada 6. Nah, sampai iterasinya seperti itu. Sampai iterasinya tidak melebihi dari iterasi yang kita tentukan tadi. Selanjutnya kita mencari X yang 5. X4 plus 1 berarti mencari X5. Ini hasil dari X4. Terus kita hitung di sini hasilnya 0,48139913. Ini hasil dari X5. Terus kita mencari iterasinya, rumusnya X5 min X4 per X5. Hasil dari iterasinya yaitu 0,0001292483. Ini hasil dari iterasi yang kelima. Karena ini kan masih lebih besar dari
iterasi yang kita tentukan, maka kita harus mencari lagi. Ya, selanjutnya kita mencari X yang ke-6, X5 plus 1. Ini hasil dari X5, kita masukkan, kita hitung hasil dari X6 yaitu 0,48140635. Dan untuk mencari iterasinya, ini rumusnya menjadi X6 dikurangi X5 per X6. Nah, hasilnya menjadi 0,000149997772. Ini masih di bawah batas iterasi yang kita tentukan, masih di atas. Ini masih di atas batas iterasi yang kita tentukan tadi. Kita harus mencari lagi sampai iterasi tersebut lebih kecil dari iterasi yang kita tentukan. Selanjutnya X7 yaitu X6 plus 1, ini hasil dari X6, kita hitung dan mendapatkan hasil X7 0,48140552. Nah, ini selanjutnya kita mencari iterasi yang ke-7 yaitu rumusnya X7 dikurangi X6 per X7. Ini kita hitung dan hasilnya 0,00000172. Nah, ini masih di atas, masih lebih besar dari yang kita tentukan tadi. Kita mencari lagi sampai ketemu X-nya itu atau iterasinya itu lebih kecil dari iterasi yang kita tentukan tadi, yaitu mencari X8 yaitu X7 plus 1. Ini hasil dari X7 tadi. Ini kita hitung caranya seperti tadi, yaitu dengan hasil dari X8 yaitu 0,48140562. Ini hasil dari X8. Nah, iterasinya rumusnya menjadi X8 dikurangi X7 per X8. Dengan begitu hasilnya 0,0000020773. Nah, ini saya kira sudah memenuhi sudah lebih kecil dari iterasi yang kita tentukan tadi, karena iterasi yang kita tentukan tadi 0,000005. Nah, karena di sini 2, berarti kan ini sudah pas, sudah lebih kecil dari iterasi yang kita tentukan. Meskipun di belakangnya itu masih banyak, itu masih tetap lebih besar iterasi yang kita tentukan tadi. Langsung ke tabel. Nah, ini diawali X0 yaitu 0,7, dan nanti harus iterasinya itu XS-nya itu harus di bawah atau lebih kecil dari 0,000005. Ini X1, hasil dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 dan seterusnya tadi. Nah, ini hasil dari iterasi yang pertama tadi. Ini iterasi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 dan X8. Di sini ada tandanya, yaitu hasil dari ini itu masih lebih besar dari ES. ES ini yaitu ini masih lebih besar ini. Setelah itu yang kedua juga begitu, tandanya masih lebih besar, yang ketiga masih lebih besar, yang keempat masih lebih besar, 5, 6, 7, dan yang ke-8 itu sudah lebih kecil. Karena kita sudah menemukan yang sudah lebih kecil, maka kita bisa menghentikan lelaran atau iterasi untuk mencari iterasi seperti tadi. Itu sudah bisa dihentikan. Nah, ini contoh contoh soal dari gelar tersebut. Selanjutnya kita membahas angka bena. Apa itu angka bena? Angka bena atau juga bisa disebut dengan angka berarti, angka berarti atau angka penting. Nah, yang dimaksud yaitu adalah angka yang dapat digunakan secara pasti.
yaitu angka-angka yang sudah pasti dapat digunakan. Misalkan angka bena dari suatu bilangan C adalah sembarang angka yang diberikan untuk C kecuali 00 yang berada di kiri angka atau 0 pertama yang bertindak untuk mencocokkan posisi titik atau koma desimal. Nah, di sini jadi apabila yaitu semua angka semua angka kecuali 00 yang berada di sebelah kiri angka, yaitu di sebelah kiri dari angka. Jadi contoh 0,00 dan seterusnya, itu 0 yang awal itu tidak dihitung. Atau 0 pertama yang bertindak untuk mencocokkan posisi titik, koma atau desimal. Nah, langsung saja ke contoh. Nah, ini konsep angka bena atau signifikan figure atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan secara dengan pasti. Nah, seperti tadi, ini pengertiannya. Contoh angka bena, ini saya buat contoh terserah. Nah, ini ada 23,453. Di sini memiliki 5 angka bena, yaitu 2, 3, 5, 4, 5, dan 3. Selanjutnya 0,1108, maaf ini M bukan ya, M bukan. 0,1108 memiliki 4 angka bena, yaitu 1108. Selanjutnya 0,000017 memiliki 2 angka bena, yaitu 1 dan 7. Nah, dari contoh yang kedua dan ketiga ini kita bisa simpulkan, yaitu semua angka kecuali 0 yang berada di sebelah kiri atau 0 pertama yang bertindak untuk mencocokkan posisi titik atau koma desimal. Nah, untuk 0 pertama yang bertindak untuk mencocokkan posisi titik atau koma desimal itu ya yang ini, 0 yang ini. Nah, sedangkan yang 00 yang berada di sebelah kiri angka itu seperti contoh ini. Nah, kenapa 0 yang di sini itu masuk angka bena? Karena apa? Karena 0 di sini ini berada di sebelah kanan angka, di sebelah kanan bilangan. Jadi meskipun di tengah-tengah itu ada angka atau bilangan, itu bilangan 0 itu masih termasuk angka bena kalau 0-nya itu berada di sebelah kanan dari bilangan tersebut. Nah, lanjut ke contoh yang nomor 4. 17,0011299 memiliki 9 angka bena, yaitu 1700111299. Nah, di sini 0-nya ini masih termasuk angka bena karena apa? Diawali dengan 17, bukan diawali dengan 0. Kalau di sini diawali dengan 0, nanti 0-nya yang di sini itu tidak termasuk angka bena. Nah, contoh seperti ini. 1230, berarti ini angka bena semua. 1,230, ini juga angka bena semuanya. 0,00011230. Dari ketiga bilangan tersebut semuanya memiliki 4 angka bena, yaitu 1, 2, 3, dan 0. Meskipun yang terakhir itu bilangannya itu lebih banyak, akan tetapi yang termasuk angka bena yaitu 1, 2, 3, dan 0. Untuk bilangan desimal seperti ini kita bisa menentukan angka bena, yaitu kita jadikan pecahan. Contoh 1,230 kita jadikan pecahan, yaitu berarti 1/1000. Nah, di sini kita mengambil yang atas, yang bawah itu abaikan.
Kita ambil yang atas, berarti 1, 2, 3, 0. Itu angka binanya. Meskipun ini juga begitu, kita ambil pecahannya. Berarti 1, 2, 3, 0 per 1 juta. Berarti yang diambil yang tetap yang atas. Nah, ini akhir dari penjelasan saya. Baik ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Yang